Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil jalili al-qadimil wahidil ahadil awwali wa sallallahu ala nabiyil mursali wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil fasli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Alhamdulillah, tazin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berjumpa lagi di silsilah serial bulan Ramadan. Nah, sekarang pembahasan kita terkait masalah apa sih yang dianjurkan ya ketika kita sudah masuki 10 malam bulan Ramadan. Dan sebelum itu, sebenarnya ngapain sih kita di 10 malam bulan Ramadan? Kok kayaknya spesial banget? Mungkin sudah satu yang lain sudah banyak yang membahas tentang masalah ini. Namun tidak ada salahnya kita sebutkan lagi karena memang hal yang demikian perlu untuk kita sebutkan. Sebenarnya ikhwas sekalian, kita kenapa di 10 malam terakhir itu berbeda dari 10 hari yang lainnya? Karena memang pertama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah masuk 10 malam terakhir maka beliau berijtihad, beribadah dengan sesungguh-sungguhnya. Dan itu berdasarkan hadis dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra shadda mi'zarahu. Nabi kita SAW ketika masuk ke 10 malam terakhir bulan Ramadan maka beliau mengencangkan tali pinggangnya, wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Kemudian beliau hidupkan malamnya dan beliau bangunkan keluarga-keluarganya. Ini yang pertama, karena sebab Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, sehingga ya jelas kita mengikuti beliau, sehingga kita juga menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan Allah Azza wa Jalla juga mengatakan, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam maka ambil, dan apa yang kalian cegah dan apa yang dilarang kepada kalian maka kalian jauhi. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, ma amartukum minhu fa'tu minhu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku perintahkan kalian maka datangi semampu kalian, dan apa yang aku larang maka jauhi semuanya. Itu semua menjadi dalil pada kita bahwasanya kita diwajibkan untuk mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wa atii'ullah wa atii'ur rasul. Taati Allah dan taati Rasulnya. Dan bentuk taat kita kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengikuti beliau. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah, yaitu teladan, suri tauladan yang baik buat orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir. Sehingga kita mengikuti beliau. Sebatas beliau melakukan sesuatu kita akan ikuti. Dan itu dilakukan sama para sahabat ridwanullah alaihim. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita SAW dulu pernah sebelum diharamkannya emas untuk laki-laki membuat cincin dari emas. Kemudian para sahabat ridwanullah alaihim ikutin beliau. Akhirnya mereka membuat cincin dari emas. Kemudian ternyata turunlah larangan dari Allah Azza wa Jalla tentang emas untuk laki-laki. Maka Nabi SAW copot cincin itu kemudian beliau lempar. Maka sahabat ketika melihat Nabi SAW mereka melakukan hal yang demikian. Mereka copot cincin mereka lempar. Subhanallah, itu sebesar itu keinginan mereka untuk mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis juga, ketika Nabi SAW sedang beriktikaf, maka manusia mengikuti cara iktikaf beliau. Sampai ketika Nabi SAW sholat begitu lama, mereka coba ikutin juga. Itu setelah para sahabat ridwanullah alaihim. Maka kita juga sama, kita seorang muslim, maka kita wajib untuk mengikuti Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti beliau, apapun itu contoh beliau. Kemudian yang kedua, kenapa malam Lailatul Qadar? Kenapa 10 malam terakhir ini harus kita hidupkan dan kita melakukan amal ibadah? Karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun atau 83 tahun 4 bulan. Dan itu berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Dan apakah kalian tahu apa malam Lailatul Qadar itu? Itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, jadi karena sebab hal-hal itulah kita melakukannya. Ditambah satu lagi, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan ketika membicarakan tentang Lailatul Qadar, maka Nabi SAW mengatakan iltamisuha
fi sab'il awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar itu di 7 hari tersisa dari 10 malam hari bulan Ramadan. Itu semua menjadi dalil buat kita untuk tetap semangat melakukan amal ibadah selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Namun sekarang pertanyaannya, apa yang kita lakukan selama 10 hari terakhir itu? Apakah kita cuma sebatas bengang-bengong doang? Atau kita melakukan hal yang lain? Tentu enggak. Kita tentu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tentu yang kita lakukan adalah yang paling umum adalah melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, baik di siang maupun di malam harinya. Karena siangnya masih bulan Ramadan dan malamnya pun malam bulan Ramadan. Sehingga nggak ada bedanya dan tetap harus kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah sebutkan hadis dari Ummuna Aisyah radhiyallahu anha dan hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 malam terakhir, maka beliau bersungguh-sungguh melakukan amal ibadah yang belum pernah melakukan hal yang demikian semisalnya. Ya. Jadi ibadah beliau ketika sudah masuk 10 malam terakhir itu jauh lebih kencang lagi daripada sebelumnya. Maka di antara dalil menunjukkan itu, beliau melakukan i'tikaf. Nanti kita akan sebutkan di antara amalan dianjurkan dilakukan selama 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah melakukan i'tikaf. Ya, melakukan i'tikaf. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bukan sebatas semangat untuk dirinya, tapi beliau semangat untuk keluarganya juga, diajak untuk beribadah. Makanya Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra syadda mi'zarahu. Nabi SAW kalau ada masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau kencangkan tali pinggangnya. Maksud dari dikencangkan tali pinggang adalah meninggalkan istri-istrinya. Itu tidak melakukan hubungan dan sebagainya atau muqaddimahnya. Kemudian yang kedua, wa iqadha ahlahu. Beliau bangunkan keluarganya. Tuh, beliau bangunkan keluarganya. Jadi kita kalau sudah masuk 10 hari terakhir, bentuk ijtihad sungguh-sungguh kita dalam beribadah itu bukan cuma sebatas untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Kita ajak mereka untuk beribadah juga. Jangan antum doang yang masuk surga. Jangan kita doang yang masuk surga. Ajak keluarga kita semuanya untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Baik ayah kita, ibu kita, adik kita, istri kita, anak-anak kita, mbah kita, dan seterusnya. Ya, intinya semua orang diajak untuk beribadah selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Wa ahya lailahu. Kemudian beliau hidupkan malamnya. Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan bahwasannya maksudnya menghidupkan malam adalah beliau gunakan malam itu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan beliau tidak hanya sholat saja selama 10 hari bulan terakhir itu, enggak. Tapi beliau campur dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Memang yang paling banyak beliau lakukan adalah sholat. Namun ibadah-ibadah lain juga beliau lakukan. Ibadah-ibadah yang lain juga beliau lakukan seperti zikir, tilawah Al-Quran, berdoa, dan sebagainya. Jadi kita harus semangat selama 10 hari bulan terakhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan. Bahasanya itu adalah kalau kita gambarkan ya, kan kita itu selama 10 hari terakhir bulan Ramadan itu mencari Lailatul Qadar ya. Jadi ibarat Anda memberikan ke antum 10 kunci. Anda bilang ke antum, di antara kunci-kunci ini ada yang mengantarkan kita kepada sebuah berangkas yang isinya emas. Kalau antum dapati, itu semua isinya untuk antum. Apa yang kita lakukan? Kita cari tuh kunci, kita coba satu-satu ya kan? Demikian juga Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu gambarannya seperti itu. Jadi dia 10 kunci karena 10 hari. Dan di antara kunci-kunci itu ada yang mengantarkan kita kepada sebuah berangkas yang isinya harta benda yang begitu banyak. Tentu kita akan semangat untuk carinya. Demikian juga dalam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ibadah yang paling dianjurkan selain kita melakukan sungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah apa saja, yang paling ditekankan adalah i'tikaf. Ini adalah ibadah yang paling ditekankan selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan itu berdasarkan sabda Nabi, perkataan Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW kalau udah masuk 10 malam terakhir, maka beliau i'tikafa, beliau melakukan i'tikaf. Apa yang dimaksud i'tikaf? Jadi kita sebutkan dulu ya. I'tikaf itu adalah luzumul masajid. Luzumul masajid. Itu kita diam di masjid untuk melakukan amal ibadah. Diam di masjid untuk melakukan amal ibadah. Dan memang para ulama berbeda pendapat tentang minimal waktu dikatakan seseorang itu sedang i'tikaf. Berbeda pendapat ya di antara mereka.
Tapi Allahu a'lam bishawab, yang kami lihat raji adalah i'tikaf tidak ada batasan minimalnya. Namun yang paling afdal i'tikaf itu adalah sebagaimana i'tikaf Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 hari full beliau i'tikaf siang dan malamnya. Dan beliau tidak keluar dari tempat i'tikafnya kecuali untuk hajat. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah menyebutkan sebuah faedah yang luar biasa terkait orang yang keluar dari i'tikafnya. Jadi para ulama menyebutkan kalau kita keluar dari masjid, ingat i'tikaf itu harus di masjid. Nggak boleh di rumah. Ya, di rumah itu bukan i'tikaf namanya. I'tikaf itu khusus di masjid untuk melakukan amal ibadah. Nah, kalau seseorang keluar dari masjid tanpa hajat, maka i'tikafnya batal dan dia harus mengulang niat i'tikafnya lagi. Kayak begitu. Namun, Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan orang yang keluar dari tempat i'tikafnya itu ada 3 macam. Yang pertama itu adalah orang yang keluar dengan tujuan yang syar'i. Seperti apa? Buang hajat, ya, seperti BAB, BAK, mandi, wudu, ya kan? Kemudian yang lainnya, atau makan dan minum yang dengan tujuan emang kita udah lapar. Maka itu adalah alasan yang syar'i. Kemudian yang kedua adalah keluar untuk melakukan amal ketaatan yang lain, namun tidak wajib untuk dia. Tidak wajib untuk dia, mungkin sifatnya fardhu kifayah. Seperti apa? Menjenguk orang yang sakit, mengantar jenazah, dan sebagainya. Maka kalau orang keluar karena sebab ini batal i'tikafnya. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang keluar tanpa ada kepentingan, bukan bentuk ketaatan. Dia keluar aja untuk melakukan hal yang mubah, jual beli dan sebagainya. Misalkan dia mau ke mall dulu sebentar, beli baju baru buat lebaran dan sebagainya. Maka itu membatalkan i'tikafnya, dan dia tinggal mengulang i'tikafnya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, beliau pernah mengatakan, inni a'takiful ashrul awwal altamisu hadhihi lailah. Jadi beliau itu mengatakan, aku ini i'tikaf di 10 malam pertama bulan Ramadan dengan tujuan untuk mencari malam Lailatul Qadar. Tsumma a'takiful ashrul awsat. Kemudian aku i'tikaf juga di pertengahan malam. Jadi hadis ini itu menjelaskan kepada kita di awal-awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam i'tikaf itu dari awal ke tengah ke akhir, sampai akhirnya dikabarkan sama Allah Azza wa Jalla bahwasanya i'tikaf itu di 10 hari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan tsumma utitu faqila li, kemudian aku diberikan wahyu, innaha fil ashril awakhir, bahwasannya malam Lailatul Qadar itu ada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Nah, ini nih jadi dalil buat kita bahwasanya i'tikaf itu sunnah. Nabi kita SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mau beriktikaf, maka hendaklah beriktikaf. I'tikaf itu enggak wajib, cuman yang meninggalkan rugi. Nah, cuma di sini ada sebuah permasalahan juga yang penting untuk kita sebutkan. Nah, ini sering ditanyakan, apakah apakah yang mendapatkan Lailatul Qadar itu hanya yang beriktikaf? Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, jadi problematik di tengah-tengah kita. Maka jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Yang iktikaf, yang di rumah, yang masih kecil, semuanya dapat Lailatul Qadar. Namun mereka beda-beda di dalam menyikapi malam Lailatul Qadar itu. Ada yang mereka beriktikaf dan mereka adalah orang-orang paling mulia. Ada orang-orang yang di rumah tetap melakukan amal ibadah, maka mereka mulia. Ada yang melakukan hal-hal yang mubah, artinya dia ya nggak ibadah, dia biasa aja. Maka ya dia tetap dapat kemuliaan itu. Ada yang juga mendapatkan Lailatul Qadar tapi dia sia-siakan, dia melakukan dosa. Nah, di sini juga ada permasalahan ya Allah, banyak sekali permasalahannya. Apakah yang disebutkan sama Allah Azza wa Jalla, Lailatul Qadar khairu min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Itu juga termasuk kalau dosa yang kita lakukan selama ketika malam Lailatul Qadar itu lebih buruk dari 1000 bulan, maka para ulama berbeda pendapat, namun yang rajih bahwasannya itu tidak termasuk. Itu tidak termasuk. Jadi khusus memang kebaikan itu yang dilipat gandakan sama Allah Azza wa Jalla. Adapun keburukan, maka para ulama mengatakan maka amal buruk yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu hanya menjadi lebih buruk daripada dilakukan di waktu-waktu yang lain. Kenapa? Itu waktu mulia, kok bisa-bisanya ada orang maksiat gitu. Cuman apalah daya, ya namanya setan kita udah pernah sebutkan, ada juga dari manusia gitu kan ya. Jadi ya wajar kalau ada setan-setan dari manusia yang di 10 malam terakhir bulan Ramadan tetap melakukan kemaksiatan. Kemudian kita juga selama 10 hari terakhir bulan Ramadan, kita harus manfaatkan waktu ini. Mungkin di antara kita ada yang merasa, aduh capek banget kalau harus iktikaf dulu, harus iktikaf terus, besok harus kerja, besok harus ngajar, besok harus dagang. Maka kita katakan, ayo ini toh cuma 10 hari, nggak akan bikin kita rugi.
Iktikaf cuma 10 hari, toh itu di malamnya. Kan nggak mungkin kita dagang malam-malam, nggak mungkin kita kerja malam-malam. Dan iktikaf pun boleh kita tidur sesaat, ya, untuk membuat diri kita lebih semangat lagi gitu. Boleh, nggak masalah. Jadi jangan dikira iktikaf itu harus begadang full. Memang Nabi SAW full begadang. Tapi kalau misalnya kita melihat diri kita, kalau kita full kayaknya ibadahnya nggak maksimal deh. Boleh tidur di masjid, tidur. Labas, tafadhal. Ya tidur sebentar supaya nanti di sepertiga malam bangun lagi misalnya, atau di tengah malam bangun baru mulai ibadah lagi. Tafadhal. Itu banyak yang dilakukan. Banyak dilakukan sama manusia. Dan termasuk hal yang perlu kita lakukan selama bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah yaitu yang kita cari, itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar memang malam yang sangat mulia. Dan kita udah pernah sebutkan hikmah kenapa Allah berikan kita malam Lailatul Qadar adalah tujuannya untuk mengejar ketertinggalan kita dengan umat-umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita umurnya panjang-panjang. Umur dakwahnya Nabi Nuh saja 950 tahun. Terus bagaimana dengan ibadah yang sebanyak apa itu ibadah yang dia lakukan? Nah, bagaimana kita mengejar ketertinggalan ini? Kan mereka beribadah ratusan tahun itu kan banyak ibadah. Sedangkan kita umurnya pendek. Nah, bagaimana ngejarnya? Maka Allah berikan kita yang namanya Lailatul Qadar dengan tujuan untuk mengejar itu semua. Dan ingat, malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan. Sehingga amal ibadah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu nilainya jauh lebih baik. Sebagian ulama menyebutkan perumpamaan itu seperti kita melakukan, misalnya kita salat di malam Lailatul Qadar, maka itu seperti salat selama 1000 bulan. Ya, salat selama 1000 bulan yang semisal istiqomah continue terus tanpa putus. Ya. Jadi dapat pahala seperti itu kan besar pahalanya. Kalau kita sedekah di malam itu juga sama. Ya. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya. Jadi kita udah pernah sebutkan juga bahwasanya orang yang masuk bulan Ramadan itu mendapatkan 3 kali kesempatan diampuni sama Allah Azza wa Jalla dosanya. Dia puasa di bulan Ramadan dapat ampunan, dia sholat malam di malam bulan Ramadan dapat ampunan, itu tarawih ya. Yang ketiga, dia ketemu malam Lailatul Qadar dapat ampunan juga. Dapat ampunan. Jadi makanya kita harus cari Lailatul Qadar. Makanya Nabi kita SAW. Sekarang permasalahan selanjutnya adalah kapan Lailatul Qadar? Tentu itu kan pertanyaan paling besar buat kita, ya enggak? Yang jelas yang pertama, Lailatul Qadar itu ada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena Nabi kita SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir. Cari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Lailatul Qadri fi tasi'atin tabqa. Cari Lailatul Qadri itu juga di 9 hari tersisa. Fi sabi'atin tabqa, 7 hari tersisa. Fi khamisatin tabqa, dan di 5 hari tersisa. Ini menjadi dalil bahwasannya malam Lailatul Qadar itu lebih diharapkan selain dari 10 hari secara umum, ada di 7 hari yang tersisa. Di 7 hari yang tersisa, yaitu dimulai dari malam 23. Itu lebih diharapkan kedatangannya. Mundur ke belakang 23, 25, 27, dan 29. Dan para ulama menyebutkan bahwasannya Lailatul Qadar itu tiap tahun berpindah-pindah. Makanya kita selama 10 malam terakhir bulan Ramadan kalau bisa terus-terusan beribadah selama malamnya. Mau itikaf mau enggak, tapi yang kita tekankan sekali itikaf, ya. Kadang kita melihat orang-orang beribadah sehingga kita semangat juga beribadah. Kalau kita di rumah, kita ngeliat anak kita tidur, ingin tidur juga. Makanya lebih baik di masjid supaya kita tetap semangat untuk beribadah. Nah, dari 7 hari yang tersisa itu, yang paling besar harapannya terjadi adalah di malam ke-27. Dan itu berdasarkan hadis Ubay bin Ka'ab, di mana dia mengatakan, Inni la'alamu tilka laylah allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqumuha. Itu aku tahu betul malam apa itu, malam Lailatul Qadar itu, yaitu malam di mana Rasulullah SAW perintahkan kita untuk beribadah, yaitu Lailatul Sab'in wa Ishrin, itu malam ke-27. Jadi kata para ulama, arja lailah, malam yang paling diharapkan terjadinya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27, paling diharapkan, ya, bukan memastikan, paling diharapkan. Bisa saja malam Lailatul Qadar di malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, bisa saja. Intinya, yang menghidupkan 10 malam terakhir bulan Ramadan, pasti dia dapat malam Lailatul Qadar. Maka kita jadilah orang-orang itu, yang 10 hari terakhir bulan Ramadan, dia full i'tikaf, dia full
betul menghidupkan dengan ibadah. Jangan disia-siakan. Tadi kita udah kasih contoh tentang maksudnya malam Lailatul Qadar itu seperti kunci dari 10 kunci. Yang satu kunci itu mengantarkan kita kepada berangkas yang penuh dengan perbendaharaan, dengan harta benda. Maka kita harus cari itu. Kita harus cari dan usahakan untuk bisa dapat. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Kalau kita mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Maka ibadah yang paling dianjurkan selama 10 malam terakhir ini, selain tadi kita i'tikaf, adalah sholat malam. Sholat malam. Maka perbanyak sholat malam selama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Baik tarawih bersama imam, atau sholat malamnya juga di akhir malam. Dan kita udah sebutkan bahwasannya boleh seseorang itu kalau udah sholat witir di awal malam, untuk sholat malam lagi di akhir malam. Boleh. Yaitu berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Aisyah mengatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini ba'dal witri wa huwa jalis. Nabi SAW pernah salat 2 rakaat setelah salat witir dan beliau dalam keadaan duduk. Ini menjadi dalil bahwasanya boleh kita salat 2 rakaat lagi setelah witir kita walaupun kita lakukan di awal malam. Dan usahakan ibadah-ibadah yang memiliki keutamaan khusus dilakukan. Di antaranya salat tarawih kalau bisa sama imam. Nabi kita SAW mengatakan innahu man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamal lail. Barang siapa yang salat tarawih berjamaah sama imam, maka dia akan dicatat pahala salat semalam suntuk. Nabi kita SAW juga pernah bersabda, salat isya itu berjamaah. Usahakan salat isya berjamaah. Nabi kita SAW mengatakan man hadaral isya'a fi jama'atin kutiba lahu qiyamin nisfil lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka dia akan dicatat pahalanya seperti orang yang salat setengah malam. Wa man hadara as-subha fi jama'atin kutiba lahu qiyamal lail. Dan orang yang salat di pagi harinya, salat subuh berjamaah, maka dicatat salat semalam suntuk. Usahakan amal ibadah ini kita kumpulkan semua dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kumpulkan semua. Kemudian juga termasuk ibadah yang ditekankan adalah memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Aisyah berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri, madza aqulu fiha?" Ya Rasulullah, apa pendapatmu kalau aku ini pas ketemu sama malam Lailatul Qadar, apa yang aku harus ucapkan pada malam itu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Kata Nabi SAW, baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan tidak perlu ditambah lafaz yang lain lagi ya. Sebagian orang menambah innaka afuwun karim tuhibbul dan sebagainya. Maka itu lam yarid ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita dengan lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain berdoa, kita juga memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Ramadan, maka beliau menjadi orang yang sangat dermawan. Dan kita sudah sebutkan bahwa amal ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Maka sedekah yang kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu jauh lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari 1000 bulan. Kan kita belum tentu punya harta sebanyak itu selama 1000 bulan kan. Anggaplah pada malam Lailatul Qadar kita sedekah 1 juta. Kan belum tentu kita punya uang untuk bisa sedekah selama 83 tahun 4 bulan 1 juta tiap harinya. Belum tentu. Ya kan? Maka manfaatkan. Walaupun sedekah dengan 1000. Walaupun sedekah dengan 1000, manfaatkan. Pokoknya selama 10 malam terakhir bulan Ramadan, sedekah yang banyak. Sedekah yang banyak. Ya. Kemudian juga termasuk hal yang dianjurkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Udah 3 itu saja ya. Yaitu i'tikaf, salat malam, berdoa, dan memperbanyak sedekah. Demikian juga memperbanyak baca Quran. Karena Nabi kita SAW ketika sudah masuk Ramadan, beliau belajar Al-Quran sama Jibril. Minimal 1 kali. Kecuali di tahun terakhir beliau SAW wafat, itu 2 kali. Dan para ulama juga sama. Mereka ketika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, seperti contohnya Imam Malik ketika sudah masuk 10 malam terakhir, atau sebagian ulama yang lain, mereka menutup majelis ilmu mereka. Jadi semua fokus. Dan itu yang kita lihat juga di Saudi ya sekarang. Mereka kalau sudah masuk 10 malam terakhir, semua majelis ilmu ditutup. Nggak ada lagi majelis ilmu. Semua fokus ibadah masing-masing. Menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Ya, menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri. Dan sekarang pembahasan yang terakhir sebelum kita tutup, yaitu terkait apa tanda Lailatul Qadar. Maka para ulama berbeda pendapat ya tentang tanda Lailatul Qadar, karena memang tidak ada tanda yang pasti. Tidak ada tanda yang pasti. Namun di antara tanda Lailatul Qadar adalah yang disebutkan dalam hadis yang sahih,
bahwasanya Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla memberikan mimpi ke Nabi SAW bahwasanya beliau akan sujud dalam keadaan jidatnya penuh dengan tanah yang basah. Tanah yang basah. Dan memang betul, ternyata ketika malam Lailatul Qadar itu pagi harinya hujan atau malam harinya hujan. Jadi termasuk tanda Lailatul Qadar adalah malam harinya hujan. Malam harinya hujan. Ini disebutkan sama para ulama. Jadi malam harinya hujan. Namun tanda yang pasti kata Nabi SAW adalah wasyamsu sabihataha la syu'a'a laha. Dan matahari pada pagi harinya itu la syu'a'a laha. Tidak ada sinar yang menerik seperti itu loh, nggak ada. Nah itulah tanda yang pastinya. Sedangkan tanda ketika malamnya tidak ada. Namun disebutkan sama para ulama juga diantaranya adalah seseorang ketika malam Lailatul Qadar maka jiwanya ringan sekali untuk beribadah. Jiwanya ringan sekali untuk beribadah. Baik dia kok tiba-tiba baca Quran kok ringan sekali. Ini udah baca 10 juz nggak bosan ini. Biasanya sejuz udah pegel. Atau misalnya sholat malam biasanya 1 rakaat 2 rakaat udah aduh capek banget. Ini udah 15 rakaat udah 20 rakaat nggak berhenti-berhenti. Ada orang yang sedekah kok malam ini anak mau sedekah ya. Terus kayak pengen ngeluarin uang yang besar gitu, ngeluarin 10 juta, 15 juta. Sebelum-sebelumnya ngeluarin cuma 15 ribu, 20 ribu, 100 ribu. Itu juga termasuk kemungkinan tanda malam Lailatul Qadar. Namun itu bukan tanda yang pasti. Bukan tanda yang pasti. Itu hanya diharapkan sekali. Itu hanya diharapkan sekali terjadi Lailatul Qadar dengan tanda-tanda tadi. Maka ikhwah sekalian, manfaatkan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka Imam Ibnu Rajab menggambarkan juga, sebagian ulama menggambarkan tentang 10 malam terakhir seorang muslim itu harusnya seperti apa? Harusnya seperti seorang yang sedang berkuda. Itu seperti kuda dan orang yang naik kuda itu. Ketika lomba kuda, kita lihat orang yang lomba kuda, ketika sudah mulai mau finish, kan lapnya sudah mau terakhir, maka mereka semakin kencang. Mereka habiskan tenaga mereka di akhir itu. Demikian juga kita. Semakin dekat kita dengan perpisahan bulan Ramadan, maka harusnya kita semakin semangat. Semakin pol ibadahnya, semakin gak berhenti-henti ibadahnya. Harus terus semangat, habisin sudah. Cuma 10 hari, habis itu kita bisa lebih ringan ibadahnya. Jadi udah terus manfaatkan 10 malam terakhir ini. Dan juga Sulaiman At-Taimi pernah mengatakan ketika pertama kali masuk awal bulan Ramadan, dia membangunkan seluruh keluarganya. Kemudian dia mengatakan, Qumu fa'asa an la tudriku amak, fa'asa an la tudriku syahrakum hadha ba'da amikum hadha. Bangun kalian di malam hari. Boleh jadi kalian gak ketemu lagi sama bulan ini setelah tahun ini. Dan memang betul, banyak sekali orang-orang yang tidak mendapati bulan Ramadan kali ini lagi. Maka kita yang masih mendapati bersyukur sama Allah Azza wa Jalla dan manfaatkan nikmat ini dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah ampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah melakukan amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan semoga Allah pertemukan kita lagi dengan bulan Ramadan selanjutnya. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.